Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan ke depan. PSBB transisi jilid 2 itu mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Pemberlakuan PSBB transisi DKI Jakarta kembali diperpanjang. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif, yang memutuskan PSBB transisi diperpanjang 14 hari sejak 26 Oktober hingga 8 November 2020. Berdasarkan evaluasi selama 2 pekan PSBB transisi periode sebelumnya, kasus aktif COVID-19 cenderung landai, bahkan menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, Pemprov DKI berharap masyarakat tetap tertib menerapkan protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19 di ibu kota. Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya tanda-tanda peningkatan, justru yang terjadi kecenderungannya menurun. Kita bersyukur ya, angka di nasional juga kasus aktif atau kasus positif aktifnya menurun. Mudah-mudahan juga demikian Jakarta dan daerah lain juga terus menurun angkanya. Sekali lagi bagi masyarakat, yang paling penting tadi melaksanakan protokol COVID ya. Apabila terjadi peningkatan kasus COVID pada perpanjangan PSBB transisi nanti, maka Pemprov DKI Jakarta akan kembali memberlakukan kebijakan rem darurat seperti sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Calon penumpang disarankan menjalani rapid test pada H-1 keberangkatan untuk menghindari tertinggalnya kereta. Senin pagi ini stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Sejumlah penumpang antri menjalani rapid test sebagai persyaratan naik kereta api. Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 memang terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Senen. Hal ini pun juga berdampak pada antrian rapid test di stasiun. Tercatat pada 24 dan 25 Oktober 2020 layanan rapid test di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir melayani hingga 1.100 calon penumpang per hari. PT KAI pun menghimbau penumpang untuk menjalani rapid test pada H-1 keberangkatan untuk menghindari tertinggal kereta. Peningkatan jumlah penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang sudah terjadi sejak Jumat kemarin. Rata-rata 1.000 penumpang perharinya dengan menggunakan 180 armada bus. Hari ini sejak pukul 00 hingga pukul 10 sudah 225 penumpang yang diberangkatkan menggunakan 33 armada bus. Terminal Terpadu Pulau Gebang juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni mewajibkan penggunaan masker, menyediakan tempat cuci tangan di terminal, dan mengatur jarak duduk saat di ruang tunggu. Informasi lebih lanjut, ada Bunga Ayu di Stasiun Senen Jakarta Pusat dan Gaby Natasha di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bunga Ayu di Stasiun Senen. Bunga, apakah ada lonjakan penumpang di Stasiun Senen jelang libur panjang akhir Oktober ini? Ya, baik Lovi dan juga Davi, memang benar sekali ada lonjakan penumpang untuk di akhir libur panjang bulan Oktober 2020. Hal ini berdampak kepada jumlah lonjakan untuk penumpang yang melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen. Bisa dilihat kondisinya di belakang saya, Davi dan juga Lovi, untuk antrian penumpang yang melakukan rapid test di stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi. Dan hingga siang ini antrian pun sudah mencapai di angka 800 orang yang sudah melakukan rapid test. Dan cukup beragam untuk penumpang yang melakukan rapid test di sini. Mereka melakukan rapid test pada keberangkatan pada hari ini juga dan juga di H-4. Namun kendati demikian, dari pihak PT KAI menyarankan menghimbau kepada penumpang untuk melakukan rapid test maksimal di H-1 keberangkatan. Hal ini untuk meminimalisir adanya keterlambatan. Namun jika memang hal ini terpaksa pada hari keberangkatan, disarankan untuk penumpang mengatur waktu, yaitu memberikan rentan waktu kurang lebih dari 3 jam. Pastinya ini untuk meminimalisir adanya keterlambatan. Dan jikalau nanti Anda tidak memiliki rapid test, pastinya Anda tidak dapat menaiki kereta api karena ini merupakan salah satu persyaratan.
Selain itu, Davi dan juga Lofi, tentunya untuk mekanisme yang di sini rapid test, yaitu dapat saya jelaskan, Anda sudah memiliki tiket kode booking, pastinya sudah terbayar lunas, Anda datang ke sini, kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu antrian dipanggil untuk ke kasir dan membayar sebesar Rp85.000, yang kemudian diarahkan ke ruangan untuk melakukan rapid test, yang kemudian menunggu hasilnya. Dan jika nanti hasil Anda reaktif, ini akan ada pihak dari PT KAI mengembalikan 100% di luar bea pesan. Dan pasti itu juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini, akan ada 7 kereta api yang diberangkatkan dan lebih dari 3.000 penumpang. Pastinya ini dengan jarak favorit, ini adalah maksud saya dengan tempat favorit yaitu di Purwosari, Kota Malang dan juga Surabaya. Selain itu PT KAI juga menambahkan jumlah kereta menjadi 27 dari di hari Minggu sebelumnya ada 18 kereta. Karena ini berkaca pada data di tanggal 24 tercatat untuk keberangkatan di stasiun Senen, Gambir dan juga Jakarta Kota ada lebih dari 7.000 penumpang. Dan untuk mengetahui situasi di Terminal Pulau Gebang sudah ada rekan kami Gaby. Gaby, silakan. Ya, terima kasih Bunga atas laporan Anda, dan untuk laporan yang dapat kami sampaikan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini sendiri, yakni terkait peningkatan jumlah penumpang jelang cuti bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad yang akan jatuh pada hari Kamis 29 Oktober mendatang. Dan untuk peningkatan penumpang ini sendiri di Terminal Terpadu Pulau Gebang sudah terjadi bahkan sejak hari Jumat yang lalu 23 Oktober, di mana setiap harinya Terminal Terpadu Pulau Gebang bisa memberangkatkan hingga 1.000 lebih penumpang menggunakan 180 armada bus. Dan untuk data terkini yang kami himpun pada hari ini Senin 26 Oktober, di Terminal Terpadu Pulau Gebang sejak pukul 00 sudah sekitar 225 penumpang yang diberangkatkan menggunakan 33 armada bus. Dan saat ini saya akan mengajak Anda, Davi, Lofi dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah seorang penumpang yang saat ini sedang menunggu waktu keberangkatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Santi. Mbak Santi ya. Mbak Santi, kita boleh tahu Mbak, tujuan Mbak pergi dari Terminal Pulau Gebang ini mau kemana Mbak? Mau ke Jember. Iya. Nah Mbak Santi, ini kan Mbak Santi mau bepergian ke Jember. Ini dalam rangka apa nih Mbak? Dalam rangka cuti bersama. Dalam rangka cuti bersama. Oke. Selain cuti bersama, Mbak Santi kan cuti bersamanya baru hari Rabu nih Mbak. Kenapa sudah berangkat hari ini nih Mbak? Biar menghindari kemacetan terus ya. Oke, nah dalam masa pandemi, persiapan apa saja yang Mbak Santi sudah persiapkan untuk perjalanan yang terbilang cukup panjang hingga sampai ke Jember nanti, Pak? Masker ya, karena kan lagi pandemi kayak gini, terus bawa air minum sendiri, makanan juga. Ya itu aja. Ya, makasih Mbak Santi atas waktunya. Selamat berlibur dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, Davi dan juga Lofi, informasi sedikit yang dapat kami sampaikan untuk prediksi puncak arus mudik ataupun liburan yang akan terjadi, yakni pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Davi dan juga Lofi, kembali pada Anda di studio. Baik, terima kasih Gaby Natasha atas laporan Anda langsung dari Terminal Pulau Gebang. Sebelumnya juga ada rekan Bunga Ayu dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, jelang libur panjang di akhir bulan Oktober mendatang, sejumlah warga bersiap untuk mudik atau berwisata melepas penat. Namun warga wajib waspada terkait potensi klaster liburan panjang yang mungkin bisa terjadi. Berlibur mungkin menjadi salah satu solusi bagi warga yang sudah penat dan jenuh di rumah selama pandemi COVID-19 melanda. Pembatasan aktivitas sosial di berbagai daerah menjadi penyebab interaksi menjadi terbatasi. Dan kini, saat sejumlah daerah sudah mulai bebas dari zona merah COVID-19, silaturahmi dan rekreasi menjadi pilihan untuk sejenak melepas frustasi. Namun warga yang akan mengisi libur panjang dengan mudik atau rekreasi tak boleh lengah, apalagi abai dengan kebiasaan baru mentaati protokol kesehatan. Terlebih kita tidak pernah tahu apakah orang yang berinteraksi dengan kita benar-benar bebas dari virus corona atau tidak.
Belajar dari kasus di sebuah kedai kopi di kota Seoul, Korea, terdapat super spreader di tengah masyarakat. Super spreader adalah individu atau orang yang mampu menularkan virus ke puluhan atau ratusan orang dalam waktu singkat. Lalu bagaimana cara kita bisa tertular super spreader? Di antaranya, berada di ruangan tertutup dengan sirkulasi udara buruk, menetap di tempat yang sama dalam waktu yang cukup lama, hingga abai mentaati protokol kesehatan, di antaranya mengenakan masker dan menjaga jarak. Selain itu, sejumlah tips bisa dijadikan acuan berlibur aman. Di antaranya, hindari percikan air liur saat berbicara atau berinteraksi. Hindari kerumunan yang menyebabkan tidak ada jarak. Dengan memilih daerah wisata yang tak terlalu padat, pastikan lokasi liburan termasuk zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dan yang tak kalah penting, pastikan kondisi kesehatan keluarga prima. Berlibur baik untuk kesehatan psikologis, namun tidak meninggalkan tanggung jawab untuk melindungi diri, keluarga, dan orang lain dari resiko COVID-19. Sikap bertanggung jawab juga baik untuk kesehatan mental. Tim Liputan, iNews melaporkan. Depok direncanakan menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.